Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan materi Pancasila sebagai dasar negara. Anggota kelompok 1. Hesti Amelia Mawardani. 2. Indri Nurul Kumalasari. 3. Dewi Siti Aisyah. Dan 4. Clarissa Ayu Fitri Ramadhani. Pendahuluan. Pancasila adalah falsafah dasar negara Indonesia. Jadi, bisa saja kesimpulan bahwa Pancasila adalah dasar falsafat dan ideologi sebuah negara yang seharusnya menjadi tumpuan gaya hidup masyarakat Indonesia, pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta bagian dari pertahanan negara. Pancasila juga satu-satunya ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Indonesia terdiri beberapa suku. Pancasila mampu mempersatukan umat. Makanya seringkali Pancasila dianggap sebagai ideologi suci. Siapapun yang coba menjatuhkan akan berhubungan langsung dengan seluruh bagian pemerintahan rakyat dan negara Indonesia. Sebagai dasar hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, nilai-nilai Pancasila telah menjadi lumrah dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Di antaranya adalah nilai budaya, adat istiadat, dan religius diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Identitas nasional Indonesia sudah melekat kuat berkat nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai pedoman hidup. Posisi dan perilaku masyarakat Nusantara telah tercermin dalam nilai-nilai Pancasila sejak dahulu kala. Oleh karena itu, pendiri Republik Indonesia berusaha merumuskan nilai-nilai luhur tersebut ke dalam sebuah ideologi yang disebut Pancasila. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara menjadi acuan berjalannya negara Indonesia. Rumusan Pancasila bukan merupakan hasil pemikiran seseorang atau kelompok orang, namun diangkat dari nilai-nilai adat istiadat dan kebudayaan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara Indonesia. Dilihat secara kultural, nilai-nilai Pancasila berakar pada kebudayaan dan tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama untuk segala perundang-undangan. Hal ini juga menjadikan Pancasila sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis tertuang dalam pembukaan Alinea 4 1945. Selanjutnya dituangkan dalam ketetapan MPR nomor 18 garing MPR garing 1998 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 mengacu pada pencantuman Pancasila secara formal dalam pembukaan UUD 1945. Secara formal, rumusan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Lebih lanjut, Pancasila adalah substansi esensial yang dapat kedudukan formal yuridis dalam pembukaan UUD 1945. Karena itu, rumusan dan yuridiksi Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Sementara itu, hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 secara material menunjukkan pada materi pokok atau isi pembukaan UUD 1945 sebagai berikut. Kesatu, pokok pikir pertama. Pokok pikir pertama yakni pembentukan negara persatuan yang mencerminkan sila ketiga. Pembukaan UUD 1945 memiliki pokok pikiran mengenai paham negara kesatuan. Artinya, negara yang mampu melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakupi segala paham, golongan, dan perseorangan. 2. Pokok pikir kedua. Pokok pikiran kedua yakni membentuk negara keadilan sosial mencerminkan sila kelima. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Pembukaan UUD 1945 memiliki pokok pikiran bahwa negara memiliki keinginan untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ketiga, pokok pikir tiga. Pokok pikir ketiga yakni membentuk negara kedaulatan rakyat yang mencerminkan sila keempat. Pembukaan UUD 1945 memiliki pokok pikiran sistem kenegaraan yang membentuk harus dilandaskan pada kedaulatan rakyat serta berlandaskan pada permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini memiliki kesesuaian dengan sifat masyarakat Indonesia.
Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang juga disebut sebagai sistem demokrasi. 4. Pokok pikir keempat. Pokok pikir keempat yakni membentuk negara ketuhanan yang Maha Esa yang mencerminkan sila pertama dan kedua. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki pokok pikiran bahwa negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merinci dan memberikan pertanggungjawaban atas deklarasi bangsa Indonesia dalam memproklamirkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini tercermin dalam beberapa alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ke-1, alinea 1 sampai 3, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kemerdekaan, kedaulatan, dan penghapusan penjajahan Indonesia. Yang kedua, paragraf kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menekankan pada kewenangan tindakan yang harus dilaksanakan segera setelah kemerdekaan, yaitu berdirinya negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Dan yang ketiga, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menguraikan tentang dasar negara Republik Indonesia Merdeka, yaitu Pancasila dan 5 asasnya. Dengan demikian, keterkaitan antara alinea 1 hingga 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan satu kesatuan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan amanat luhurnya. Hubungan Pancasila dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen 2002. Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia masih dalam masa transisi sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan baru berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat tahun 2002. Sistem pemerintahan Indonesia masih mendasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai tahun 2004 setelah dilakukannya pemilu 2004. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih dan diangkat oleh MPR untuk masa jabatan 5 tahun. Untuk masa jabatan 2004 hingga 2009, presiden dan wakil presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. Yang keempat, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, parlemen terdiri atas dua bagian atau bikameral, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah 16 atau DPD. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang keenam, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sistem pemerintahan ini juga diambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. Yang kedua, presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu mempertimbangkan atau persetujuan dari DPR. Yang ketiga, presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu mempertimbangkan atau mendapatkan persetujuan dari DPR. Yang keempat, parlemen diberikan kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget atau anggaran. Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme checks and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Materi yang terakhir yaitu refleksi.
Pancasila merupakan ide-ide yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan nilai-nilainya hidup berkembang di masyarakat, serta mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi berperan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Pancasila juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam menentukan tindakan penyelesaian suatu masalah. Contoh dari pelanggaran nilai Pancasila yaitu korupsi. Korupsi merupakan salah satu contoh pelanggaran nilai Pancasila yang menimbulkan kerugian yang sangat besar. Apabila seluruh masyarakat, khususnya para pihak yang berwenang mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan benar, maka kesejahteraan rakyat akan dengan mudah tercapai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.